Nama gue Aditya Enjoy. Umur gue 37. 27 tahun. Ya. Sekarang keseharian ngapain? Keseharian gue kerja sebagai manajemen building di daerah Kemang. Oke. Tapi gue dengar lu punya hobi yang cukup menarik. Ya. Jelasin dikit dong. Oke. Hobi lu apa aja deh selain Hobi gue extreme sport. Gue main agresif inline skate. Terus satu lagi hobi gue suka mainan. Salah satunya adalah mini 4WD atau orang mungkin kenalnya Tamiya. Lucu ya, kenapa bisa lu umurnya udah berapa? 37 ya? Yes. 37 tahun tapi masih suka sama Tamiya. Oke, Tamiya itu gue pertama main sekitar tahun 90-an. Mungkin gue itu artinya umur 6 tahunan lah. Waktu itu pertama kali bokap gue pulang dari Singapura, dia beliin mainan yang dirakit. Gue waktu itu nggak tahu itu namanya mini 4WD, cuman tahu mainan yang dirakit. Habis itu om gue yang selisih umurnya sekitar 5 tahunan, dia main. Waktu itu dia pertama tuh astut. Terus dia ikut balap. Dari situ tuh dia mulai kecemplung deh. Gue ikut sama dia, setiap dia balap gue ikut, setiap dia balap dia ikut. Sampai di titik dimana Tamiya itu gue terus-terusan beli. Belinya juga ada effortnya. Jadi dari waktu gue kecil sampai sekarang gue masih ada beberapa kit yang gue pegang. Yang gue dapetin itu bener-bener ngumpulin uang saku gue 1.000 bawa ke tokonya di Bandung waktu itu namanya Hoya. Mungkin kalau yang seumuran gue tahu pasti ada toko mainan namanya Hoya. Nah, gue beli di sana. Hampir semua Tamiya gue atau mini 4WD gue beli di sana. Gitu. Dan ya sampai sekarang sih gue jadi main lagi karena ya buat stress release juga sih. Nah, itu kan waktu zaman dulu kan sempat booming lah ya, mungkin waktu pas kita kecil tahun 90-an. Yes. Nah tiba-tiba kan sempat menghilang tuh. Ya. Nah lu waktu menghilang itu lu mainnya di mana? Sebenarnya nggak menghilang sih kalau di transisi selama gue main di mainan ini ya. Jadi gue sekitar berarti gue SD itu berarti kan tahun 90 sampai 98 itu di Bandung masih banyak toko-toko mainan di mall punya trek Tamiya sendiri, masih ada race di sana. Zaman itu masih balapannya tuh ada yang kelas box, terus baterainya itu pakai baterai alkalin harus dikocok. Jadi lu beli kupon buat ngambil baterai. Jadi baterainya tuh dikumpulin di satu buah box itu ngambil random. Jadi di timeline 90-an sampai 2000-an itu masih ada race tuh sebenarnya di Bandung. Mungkin di beberapa daerah juga ada. Zaman itu sih race-nya yang standar box lah, kayak sekarang standar box, terus pakai aksesoris kit yang lain-lain, sama sloop tuh yang ban depannya diganti bearing, dinamonya dinamo kilikan, kayak gitulah. Dari 2000 ke sekarang itu tetap ada, cuman kayak niche aja kecil, di mana ada di daerah pun sama begitu, di mana ada toko mainan yang masih menjual itu. Ya masih ada yang main, baik yang baru ataupun yang lama. Most likely yang lama-lama, yang tua-tua tuh kayak lebih berumur daripada gue aja banyak banget. Jadi sebenarnya nggak hilang, hanya tereduksi aja karena mungkin ada mainan baru. Ya kan era 2000-an mungkin buat umuran gue banyak video game atau konsol game lah. Komputer juga teknologi meningkat, beralih dari mainan mekanis ke mainan digital. Kita ada lihat di media sosial sekarang Sasana banyak bikin race. Yes. Kan? Nah, Sasana itu siapa aja sih sebenarnya orang-orangnya? Terus apa sih misinya atau apa sih lu bikin itu tuh? Oke, Sasana. Jadi awalnya itu terakhir kan PPKM nih. Kayak kita zaman itu di kantor gua kayak nggak bisa ngapa-ngapain kan, tutup gedung, terus beberapa teman-teman juga harus WFH. Boring, ngapain yuk kita bikin sesuatu. Turns out kayak gua ngajakin ada Adul, ada Mayu, ada Harvey, ada teman gue juga Hendy. Yaudah kita beli kit. Habis beli kit, beli track satu, beli track lagi nambah lagi. Wah gede banget nih. Akhirnya dipindahin lah ke area belakang kantor. Sampai di satu titik di mana kita ditawarin, gimana kalau kalian bikin tempat lebih besar aja di Moto Village. Ya udah, pindahlah kita ke sana. Habis itu nanggung deh, kita bikin toko aja yuk. Ya udah, ayo kita bikin toko. Akhirnya bikinlah
kita toko di sana. Namanya Sasana karena kita pengen mikir kayak ya tempat latihan aja. Karena di antara yang lain yang mungkin pernah lama berpindah-pindah di era Tamiya atau Mini 4WD ini kan cuman gue mikir kayak gue pengen bikin satu tempat main yang orang itu nggak segen. Karena temen gue zaman dulu kayak ngajakin temen gue main Tamiya, terus begitu datang ke tempat main Tamiya ada yang lebih jago, yang boxnya gede-gede gitu, terasa terintimidasi. Jadi pas main pelan, padahal baru nyeting sekali gitu kan. Tapi kan ini kayak butuh kayak fine tune lah. Jadi lebih kayak lu pengen kasih circle estetis yang lebih bersahabat gitu ya? Iya, jadi biar orang tuh nggak segen gitu, mau nongkrong dan kitanya juga ngajak ngobrol. Dan itu kayak kita pengen memang pengen apa ya? Gue nggak pengen, bukan memisahkan lah istilahnya. Jadi gue pengen kayak regenerasinya nambah gitu. Mungkin ada yang di bawah gue umurannya atau yang seumuran sama gue. Kalau yang seumuran sama gue, most likely pasti punya anak, ngajakin anaknya supaya bergeser mainnya instead of main handphone atau main game, beralih ke mainan mekanis yang sebenarnya terbukti di gue belajar main Tamiya, beralih ya gue kalau apa-apa benerin sendiri bisa gitu. Maksudnya it's a life skill juga lah gitu. Nah, kalau kelas? Nah, kalau buat kelas nih, buat Mini 4WD yang sekarang kurang lebih teraplikasikan untuk balapan, ntar bisa ngobrol sama temen gue deh. Mukanya familiar, abang ini siapa ya? Halo, gue Abdul Adul. Saya PSK sudah. Pekerja seni komersil saya. Nah, Dul, kita kan tahu lu basicnya sebenarnya actor gitu kan? Ajib. Ya kan, terus terakhir kayaknya lebih terkenal dengan Tamiya. Iya, di Sasana gitu kan. Terus terakhir juga lagi ada mau bikin apa nih, event terbaru? Halloween Race ya? Si Colores gue terakhir udah bikin. Nah, oh iya, besok kita mau bikin sebenarnya agak melenceng dari tata krama Mini 4WD ya. Soalnya ini Cobham Race. Cobham Race itu di mana sih? Di Start Tap Room besok. Besok. Tanggal 30 ya pas Halloween. Pas Halloween. Jadi fun race atau gimana? Fun. Fun race tapi mabok. Oh iya, kan namanya juga fun, Bang. Nah, Dul, ceritain dikit dong, lu bisa gabung di Sasana ini gimana sih? Tujuannya apa sih? Misi lu bikin ini? Oke. Kalau dari gue nih, gue gabung sama di Sasana itu gara-gara waktu itu pas PPKM, nggak ada kerjaan, syutingan juga nggak ada, ya kan, aduh ngapain ya biar nggak gila. Si Enjoy nih ada partner gue ngajakin, main Tamiya yuk. Oh, oke juga nih Tamiya. Ya gue pikir, ya udahlah kita beli kit, beli track. Tapi kok ini kayaknya setiap hari ini semua orang BM kan. Ada ya Harvey, Mamayo nih BM-nya agak gila juga nih. Oh track kurang ini nih, beli lagi. Besokannya beli lagi. Ini lama-lama jadi kayak gede banget nih track gitu. Akhirnya sampailah kita ditawarin tempat yang lebih besar itu di Motor Village. Awalnya sih dari A3000 bekas Aksara. Nah, terus lu ya sama Sasana tuh kayaknya lucunya adalah background lu tuh pada beda-beda semua ya? Yoi. Ya kan ada siapa aja lu bisa ngasih tau gak? Ada Mayo DJ, ya kan? Enjoy dia building manager, dia extreme sport enthusiast, dia roller skate. Janur DJ juga. Ya gue basicnya aktor sama tukang main aja udah. Jadi gitu. bisa dibilang Sasana ini kayak tempat nongkrong ya? Tempat nongkrong, sebenarnya Sasana tuh tempat main aja, intinya gini deh. Banyak orang yang jadi jenuh sama hobi yang itu aja gitu, kayak sekarang kan tiba-tiba kemarin ada cupang ya kan, habis cupang sepeda. Nah sekarang anak sepeda juga mulai beralih lagi lah main-main ke Tamiya. Nah kebetulan kita anak-anak Jaksel nih sedap kayak gimana kalau misalnya kita yang bikin nih tempat main Tamiya yang seru, nggak kayak tempat-tempat yang lain. Tidak menjelekkan, tapi kayak yang tempatnya yang kita bikin lebih proper, yang nongkrongable gitu. Nah, sama satu lagi. Sebenarnya misi gue di Sasana, gue pengen ngangkat Tamiya ini bukan cuma sekedar mainan doang, tapi pengen ngebawa ke
sisi lifestyle-nya. Makanya pas yang acara besok pun gue bikin di bar gitu. Kayak mungkin ini pertama kalinya ya ada acara Tamiya dibikin di bar. Karena intinya gue anaknya tukang main gitu. Teman-teman gue tukang main semua juga. Jadi gimana sih untuk kita ngasih tempat seru buat teman-teman kita, tapi hobinya tetap jalan gitu. Itu visi misinya. Nah, perkenalan gue sampai sini dulu. Untuk tanya-tanya lebih lanjut, ada satu lagi partner gue. Saya Bang Ipul dari Sasana. Kalau lu di Sasana ngapain lo? Oh ya, gue di Sasana itu ngurus operasional sama race lah. Race koordinator. Gue lihat juga lu sering ngilik-ngilik dinamo gitu ya, memang lu bisa begitu? Iya, karena saya Bang Ipul. Break-in di Sasana sama Bang Ipul. Nah, tadi kan gue udah sempet tanya tuh sama Enjoy sama si Adul. Kayaknya Tamiya tuh banyak banget kelas ya. Cuma kalau yang familiar di Indonesia itu apa aja sih? Nah, menurut perspektif gue, kalau kelas itu gue di Indonesia tuh ada 3, STB, STO, sama set damper. Dijelasin dong apa tuh? Kalau STB tuh jadi standar Tamiya box, jadi kit yang beneran lu beli, terus lu rakit apa adanya, terus itu langsung balap. Paling boleh disetting di derajat roller depan tuh bisa dimiring-miringin gitu supaya lu kalau bahasanya anak Tamiya tuh nggak kelontang gitu, nggak jatuh keluar course out dari track. Kalau STO itu setahu gue ya, itu adalah adaptasi dari open class yang ada di Jepang. Jadi Tamiyanya itu boleh dipotong-potong gitu, boleh dikasih suspensi dan ntar baru dibalap. Dan itu juga menurut gue sampai sekarang masih kelas yang paling makan cost paling banyak, bisa sampai 3 juta satu mobil. Jadi itu tuh bisa boleh dikorek juga tuh? Boleh di breakin gitu istilahnya? Kalau STO boleh di breakin, karena kan dulu tuh ada yang dikilik, dibongkar gitu kan. Itu kan regulasi yang dibikin sama orang Indonesia setahu gue. Akal-akalan si miskin kalau gue bilang. Kalau break-in tuh enggak, jadi emang regulasinya adalah di Jepang lu boleh di break-in. Break-in tuh adalah memaksimalkan performa mesinnya. Dengan ada namanya di dalam tuh brush gitu, diputer dengan alat break-innya supaya dia mencapai ke speed tertentu. Kalau side damper itu baru ada tahun lalu, ditemuinnya sama teman kita juga, Rosco sama Tekno. Tekno tuh satu perkumpulan Tamiya juga. Tahun lalu, race pertamanya juga tahun lalu, di bulan September, itu adalah kelas yang berada di tengah-tengah STB dan STO untuk mengisi kekosongan STB dan STO pada waktu itu. Kalau gue dapet ceritanya dari Rosco, itu adalah kelas yang modifikasi Tamiyanya berbentuk plug and play. Itu juga adaptasi dari kelas yang ada di DXN Provision. DXN Provision tuh di Amerika, perkumpulan Tamiya, dia punya kelas namanya Chun Class. Nah, diadaptasi lah ke sini, jadi namanya side damper oleh Rosco dan Tekno. Regulasinya pun mereka yang godok berdua. Regulasinya tuh contohnya apa aja sih kalau side damper? Ya pakai side damper gitu ya? Ya, yang jelas itu. Side damper harus pakai, terus kayak bumper lah, kita ngomongnya bumper kalau orang awam. Tapi kalau Tamiya tahu FRP. FRP itu cuma boleh satu gitu di depan, dua di depan kayak atas bawah, belakang juga 2 atas bawah. Nggak boleh karbon karena mahal kan, jadi emang kelasnya dibikin supaya semua orang bisa main Tamiya. Damper terus roller cuman boleh maksimal 6. Tamiyanya juga chassisnya juga dibatasin, setahu gue nggak boleh pakai chassis klasik, atau beberapa part dari Tamiya yang tidak boleh jadi side damper. Sama yang jelas dinamonya nggak boleh coak, jadi emang harus bawaan pabrik, dibuka, di break in, plug and play, setting, balap. Bisa dibilang 3 kelas itu tuh paling, bisa dibilang sekarang paling favorit. 3 kelas itu paling sustain lah. Nah, buat besok nih acara lu yang pas Halloween race ini, Side damper class official bro. Side damper class ya. Yoi. Jadi itu pesertanya udah ada berapa tuh? Limited kan sebenarnya untuk 40 racer. Karena waktunya terbatas, cuman open track jam 3, engine on jam 4, kita harus selesai jam 9. Cuman honestly speaking, sekarang udah 45 yang mau daftar, kita juga lagi bingung. Kalau kelas-kelas yang lain gimana?
Nah, kalau buat kelas yang lain nih, kalau dijelasin kayak 3 hari 3 malam nggak kelar. Jadi, mending kita bikin segmen aja nih di channel YouTube ini nih. Bareng sama Iser, sama gue, dan ntar gue ajak beberapa teman yang lain mungkin yang lebih paham atau lebih ngulik ke kelas lain. Karena jujur Sasana kedalamannya di side damper. Lo mau lihat nggak contoh Tamiya side damper yang pernah dibuat di Sasana? Ini Tamiya chassisnya Super FM, dinamo di depan, milik salah satu aktor terkenal ibu kota, namanya Adul. Tadinya juga pernah jadi Tamiya tercepat di Sasana, tapi sekarang lagi jadi Tamiya terlambat, entah nggak tahu kenapa. Lucunya katanya lo ada lambat-lambatan juga ya? Benar, jadi di setiap Sasana punya weekly race namanya Sans Race, race yang santai. Saking santainya, kita ada kategori the slowest Tamiya. Jadi main lambat-lambatan, yang paling terakhir finish yang menang. Dengan hadiah yang lebih keren dibanding juara 1. Karena kan kalau Tamiya biasanya kebut-kebutan, kita lambat-lambatan. Karena mahal, bos. Mahal, kalau patah mahal. Ini udah patah berkali-kali juga nih. Oh, nama mobilnya Gringo. Apa tuh artinya? Orang luar. Asik. Penyusup. Hitam kayak yang punya.